Pak Mahfud itu sampai dia menulis dalam sosmednya, ini orang harus dipanggil atau diadili in absentia. Oh, katanya KPU kan memutuskan cepat. Bawaslu. Bawaslu. Karena dipanggil 3 kali nggak ini. Dharma Porenggun dan wakilnya ini sebaiknya datangi Bawaslu sebagai tanggung jawab moral mereka sebagai calon independen. Artinya mereka nggak main-main lah. Jadi mereka tuh nggak kayak balik DPR lah. Mau main-main terhadap aturan, terhadap konstitusi, terhadap proses pilkada. Jadi receh banget ya. Woi, yuk kita ngobrol pinggir jurang. Udah kurus. Udah diet ini. Udah. Oh iya. Dan suasananya udah berubah, Bro. Tidak lagi warung kecil. Oh iya. Udah naik kelas. Kalau udah kan waktu itu kan masih ada pasangannya. Kalau ini udah jomblo. Oh iya? Oh, jomblo beneran. Yo. Lo nanti kasih nomor telepon di sini. Ini namanya juga OPJ, obrolan pinggir jurang. Kan? Bukan obrolan pesanan janda, bukan. Bagus nih kafenya nih. Kita nongkrong di sini mulu nih. Iya, aduh kan jatuh kan. Lo deg-degan kan? Lu dari mana kok? Lu ikut demo kemarin? Ya, kemarin rame. Seru ya? Semua orang turun. Dan demo. Bagus juga, Bro. Demo kemarin itu akhirnya membuka partai-partai sadar kan? Oh iya. PKS yang tadinya dukung Marcel jadi nggak dukung? Jadi sadar. Lah, wah, ini kayaknya yang dulu diisuin Kurir. Sampai ada ikut demo. Isu lagi nih, sampai ada. Jadi gara-gara ada demo kemarin, itu kan banyak partai yang tadinya itu menolak keputusan MK, mendadak yang menolak itu malah menikmati yang pertama. Tiba-tiba ada deklarasi dukungan kepada calon-calonnya masing-masing, kader-kadernya. Contohnya misalnya selain PKS itu ada Partai Demokrat juga. Oh, Partai Demokrat majuin orang juga? Wah, juga? seneng banget dia mendapat berkah ya? Berkah dari gerakan mahasiswa kemarin. Iya, padahal dia di seberang sana tidak ikut-ikutan. Sama kayak misalnya, ini merah itu kuning. Ini kan menggambarkan kondisi psikologinya Mbak Airin. Betul. Dia kuning banget. Dia kuning banget, sekarang ke merah-merahan. Dulu darahnya tuh ke kuning-kuningan, sekarang dicek darahnya udah merah. Jangan-jangan ini calon gubernurnya dia nih. Karena si Winnie ini ada di, lu tinggal di Tangsel ya? Iya, di Tangsel. Di Banten dia. Sekarang udah merah Tangsel ya? Tangsel udah merah. Situasinya cepet banget ya. Gara-gara kemudian MK memutuskan. Itu kan kayak ledakan bom atom dalam dunia politik. Kasihan yang calon independen dong. Ada gini. Calon independen itu kan dia menjadi banyak calon independen karena partai quote atau ambang batasnya tinggi banget tuh. Maka ada banyak calon independen. Begitu sekarang sudah turun, Jakarta aja cuma 7,5%. Daerah lain lebih rendah lagi. Dan calon independen itu wajib mengumpulkan KTP sebanyak 7,5%, sama. 7,5%? 7,5% dari total katakanlah penduduk Jakarta ada berapa juta, itu 7,5% dari situ. Jadi berapa tuh minimal? Ya, 800 ribuan lah ya. 800 ribu KTP? Iya. 800 ribu KTP itu kalau di sini yang ninggalin KTP banyak kan? Nah itu kumpulin aja tuh. Di calon independen tuh bayar. Calon independen tuh backgroundnya bisa misalnya pegadaian. Ibu kantin. Ya, iya benar. Ibu kantin tuh punya banyak KTP kalau nggak bayar. Iya. Tukang fotokopi. Kan suka fotokopian orang mungkin rusak, dipotong-potong kumpulin. Kalau sampai 800 ribu, dia bisa jadi calon independen. Makanya. Itu ngumpulin namanya, bukan mendaftar. Kan yang diminta mendaftar. Gue demennya di sini nih, duduk kita tegak. Kursinya. Kenapa? Coba kalau kursinya bisa tiduran, belakangnya ada ginian. Kita kayak Bahlil. Kayak Bahlil dong. Oh, ini warnanya. Bahlil kemarin ya. Minuman Bahlil. 30 juta. Iya. Jadi sekarang Abah tuh bukan sebutan buat pendukungnya Pak Anies. Abah itu sebutan pendukungnya Pak Bahlil, anak Bahlil. Iya. Jadi jangan salah. Nah, sekarang balik ke calon independen. Calon independen Jakarta. Iya. Ternyata kan berapa kali dipanggil sama Bawaslu ya?
Kemarin kan ada isu KTP-nya KTP nggak bener tuh, ada KTP anaknya Anies. Masa anaknya Anies? Iya dicatut, bener. KTP lu aman? KTP lu aman kok? KTP gue kan bukan Jakarta. Iya lu New York. KTP gue kan Singapura. Kemarin baru New York. Udah gua angkat-angkat. Temen gua kok, dia nggak ikut apa-apa, dia juga nggak pernah bahas politik. Tiba-tiba gue suruh ngecek, nama dia ada di situ. Di KTP yang didaftarkan itu. Tapi kan anaknya ini anak mahasiswa Fakultas Hukum lah. Jadi dia pengen melakukan tindakan. Seperti yang Bawaslu lakukan kan. Udah 3 kali dipanggil, nggak mau datang tuh. Kenapa itu? Kalau dia calon beneran, lo misalnya calon pengantin, dipanggil sama penghulu, lo mau datang dong. Karena calon beneran. Calon beneran. Pura-pura dia mah. Kecuali ghosting. Udah nggak mau dipanggil, nggak datang. Iya ada calon pura-pura ya Mas? Lah itu, yang dipanggil Bawaslu sampai 3 kali nggak datang itu, bisa jadi cuma pura-pura. Janganlah buat mainan. Nah itu dia bro. Ini pilkada, pilgub ini kan. Settingannya awalnya kan, dia yakin, katakanlah PDI nggak bisa calonin karena ada threshold 20%. Iya. Jadi cuma RK sendirian nih, iya kan? Mungkin lawan kota kosong. Ketimbang lawan kota kosong, malu-maluin, mendingan dibikinlah calon boneka. Lewat jalur independen. Nggak ngerepotin partai. Seolah-olah beneran didukung publik gitu loh, bisa ngumpulin KTP. Seolah-olah beneran. 1,6 1,6 juta KTP kok. Iya, ya gimana caranya ngumpulinnya bro? Lah, kan bisa minta tolong temen. Ya dulu lo inget nggak Ahok mau jadi calon independen? Berbulan-bulan cuma dapat berapa? Berbulan-bulan nongkrong di mall, ngumpulin orang beneran daftar gitu. Gue nggak tahu dapetnya. Tapi Dharma Porengkun ya dan wakilnya ini nggak ada tuh kayak gitu. Dia nggak nongkrong di mana-mana. Dia tahu-tahu dapet. Nongkrong di tempat kopi kali. Sebelumnya apa kali? Oh iya bisa jadi. Atau dia ordal ya. Orang dalam. Banyak yang bantu. Ya Gus. Temennya banyak. Dharma Parengkun kan. Iya. Pongrekun. Ininya apa namanya cagupnya ya. Waktunya ada kunnya juga. Iya. Gue sebagai marga kun. Oh iya. Marga kun tadi. Oh iya. Kun. Bener juga. Dan ini membuat orang Pak Mahfud itu sampai dia menulis dalam sosmednya, ini orang harus dipanggil atau diadili in absentia. Katanya KPU memutuskan cepat. Bawaslu ya? Karena dipanggil 3 kali nggak ini. Wah, menurut kita sih ya itu jelas itu penegakan peraturan ya. Tapi mbok jangan Pak Porengkun ini loh ya. Sudah capek-capek ngumpulin segitu banyak KTP. Iya, terus kan? mundur. Temennya kan kasihan yang ngumpulin kan temennya katanya kan. Iya, makanya. Kasihan temennya dong. Enggak, ini sebetulnya kan penghinaan ya bagi kita ya. Kalau mau maju ya beneran. Lo perjuangkan bahwa lo nggak nipu publik gitu, lo nggak ngebohongin publik. Udah beritanya di mana-mana lagi. Iya, datang ke Bawaslu, konfirmasi mana KTP yang beneran dia kumpulin, yang tidak sah sama yang sah, biar kita nggak merasa dimain-mainin dong. Dia nggak datang kenapa sih? Dia nggak datangnya kenapa? Ya nggak tahu, barangkali ada sakit, surat izin. Enggak, setiap kali dipanggil oleh Bawaslu, tanggalnya genap, mobil dia ganjil. Jadi kan susah. Naik ojek? Nah, ojeknya hari itu semuanya ganjil. Ya kan gitu kan? Ya ada mungkin saja. Nggak, tapi maksudnya gini loh. Sudah ngumpulin data masyarakat. Sudah kenduri mungkin ya? Iya, sudah dipanggil di podcast. Iya, sudah bikin baliho juga beberapa kan. Kan kasihan RK nanti kan. Masa nggak bisa lawan dia. Iya, itu kan artinya kayak terang-terangan mau gimana gitu loh. Iya, masa jangan main-main lah. Ini kan pilkada. Masa dia main-mainnya serius banget ya? Dia kan nipu di yang terang, itu mah gelap ya. Main-mainnya serius maksudnya gitu. Dan ini menurut gua ini kurang bagus dalam alam demokrasi sekarang. Nanti ini kan jadi pemilu tuh dianggapnya iseng-iseng. Padahal biayanya tinggi banget. Lo gini bro, lo katakanlah satu orang calon ya, terus kemudian udah direkomendasi, maju, terus didaftarkan, lalu lo dengan sengaja mundur, itu pidana bro. Kenapa? Pidana. Karena apa? Karena dianggap lo main-main terhadap proses demokrasi. Ini untuk supaya tidak ada yang main-main seperti itu, makanya ada pidananya. Ada pidananya. Nah ini calon independen sudah ngumpulin sekian ratus ribu KTP. Terus kemudian dia kelihatannya menolak dipanggil Bawaslu. Kayak ini kan biar didis. Enak aja didis. Pidanakan. Ya targetnya kan biar biar didis. Kenapa? Gitu, penjara. Loh iya dong. Kalau pidana ya harusnya gitu dong. Setidaknya ada 3 aturan yang dilanggar. Pertama itu Undang-Undang Perlindungan Data Diri.
PDD. Ya kan? Ada undang-undang ITE. Yang 3, ini bukan undang-undang tapi ngeselin. Apa? Yang ngeselin aja data kita dipakai. Tapi dia nggak maju pilgub independen, enggak. Dia malah buat pinjol, kan kita semua. Kan repot. KTP loh. Oh iya, Nah, benar. ini artinya kenapa? Gimana nih? Dharma Porenggun dan wakilnya ini sebaiknya datangi Bawaslu sebagai tanggung jawab moral mereka sebagai calon independen. Artinya mereka nggak main-main lah. Jadi mereka tuh nggak kayak balik DPR lah. Mau main-main terhadap aturan, terhadap konstitusi, terhadap proses pilkada. Jadi receh banget ya. Iya. Balik kemarin kayak gitu. Di demo mahasiswa ciut nggak pada datang. Yang kedua soal apa ini? Calon independen, seolah-olah mempermainkan. Nah itu, lo tau gak lo pilkada itu duitnya duit kita, bro. Iya, kita bersuara ini menyuarakan karena ini adalah hak kita. Duit pajak lu nih minuman kayak gini. Ini kan nggak mau kalau duit gue dimain-mainin. Loh, tapi ini kan kita nih. Lo maunya diapain main-mainin? Hei, jangan gitu. Jangan gua dulu. Duitnya nggak mau dimain-mainin. Lo maunya apanya dimain-mainin? Masa depannya dimain-mainin. Maksudnya nih, ini harganya 20.000 kita bayar jadi 20.000 plus pajak. Plus pajak. Pajak inilah disetor ke negara, salah satunya digunakan untuk biaya pilkada. Itu maksudnya duit kita. Lo tau nggak untuk proses calon independen tetap ada duitnya. Bukan ada duit, maksud gua ada biaya yang dikeluarkan negara dong. Proses verifikasi KTP. Proses lo harus ngirim orang verifikasi faktual kan, mana KTP dan itu kan digaji sama negara yang proses. Nah, kayak gitu-gitu. Calon independen itu sudah membuat negara mengeluarkan duit buat dia agar prosesnya sesuai dengan demokrasi. Jangan-jangan dia nggak dipanggil Bawaslu nggak datang-datang ini, calon independen ini, dia itu sedang konsultasi sama dengan yang nyuruh. Yang nyuruh siapa? Ya nggak tahu, orang kan maju kan pasti ada yang memotivasi kan. Berarti nggak independen dong. Bukan independen, bener ya Mas Eko. Dia calon independen dari pribadi yang tidak independen. Dia maju sebagai jalur independen. Jalurnya independen, orangnya enggak. Oh, pantes. Kalau orangnya independen ya paling hitungan bulan baru ngumpulin paling 10.000 KTP. Itu pun susah loh 10.000 KTP. Iya, warga Jakarta enggak semua. Keluar duit kan ya, ngumpulin KTP? Ya enggak. Oh enggak? Keluar masuk. Iya, sudah KTP-nya udah numpuk kan. KTP-nya udah ada, cuma digeser aja, kayaknya sih gitu. Bukan cuma keluar duit, keluar masuk itu. Seharusnya kan keluar rumah, masuk lagi. Masuk Pak, ini tolong dukung saya. Sebetulnya gini, perkiraan gue ya, kenapa dia sekarang jadi ragu-ragu dan berharap didiskualifikasi. Karena kan tadinya dia pingin jadi boneka. Lawan bonekanya dari calon satu-satunya RK ini. Tapi ternyata Bawaslu mutusin kayak gitu sehingga PDIP bisa majukan calon. Jadi boneka nggak diperlukan lagi. Buat apa? Sekarang dia jadi boneka India. Nah, ini atau boneka kodok atau boneka pria sendiri. Mupetsu. Boneka pria sendiri. Ini menurut gua sih ya. Bawaslu udah manggil 3 kali, kemudian juga kalau sampai nggak jadi, kasihan Pak Porenggun. Nanti dia dikenang bukan sebagai peserta pilkada yang gagal, tapi baru daftar aja udah gagal. Iya, karena kan KPU kemarin sudah hampir mengesahkan loh, udah oke loh ya. Udah oke, udah fine lah. Udah deal lah ya. Udah deal karena yakin lah ini balik itu MK nggak akan ngambil keputusan itu. Kayak tiba-tiba gitu. MK ada badai seperti itu, ini juga perkiraan. Namanya juga politik. Nah, ini menurut lu gimana nih? Kalau sampai kemudian calon independen ini diloloskan, lalu kemudian PDI punya kandidat sendiri dan Kim punya kandidat sendiri yaitu RK, makin seru dong. Seru karena gini, dengan katakanlah siapa Dharma Porenggun itu, ketika dia beneran maju, itu nggak menghina akal sehat warga Jakarta, nggak main-main. Ketika dia beneran maju, nggak rugi tuh KTP di satu. Ya dia datangi Bawaslu, datangi KPU sebagai calon yang berkepentingan terhadap approvalnya Bawaslu, approvalnya KPU. Tapi kalau dia tidak mundur mau mengurus itu, diam-diam nggak datang, dia mengghosting Bawaslu. Nah, emang Bawaslu Felicia. Balik lagi loh. Jadi besok kita pas milih calonnya 3 begitu ya? Harusnya 3. dong.
Iya, kalau 3 kan enak lihatnya kan. Jadi gambar juga bagus ya kan. Batasnya kan 4. Iya. Maksimal 4. Iya, tapi kan ada PKS itu 3 aja dulu. Kenapa diperlukan Dharma Poringkun itu? Supaya pemandangan enak dilihat di surat suara kan. Karena kita nggak kenal tuh wakilnya RK itu siapa, wajahnya juga nggak kenal, kayak RT gua. Tapi bukan kan gitu kan. Kalau PDI misalnya nyalonin Pak Anies dan Pak Rano Karno ya kita kenal semua kan. Oh, Dul kan kenal kita semua. kenal anak sekolahan. Itu kan gue juga kenal. Nah iya misalnya itu. Nah kehadiran Pak Pongrekun dan temennya ini, Kun juga tuh. Kun, kehadiran 2 Kun ini, kalau dia jadi calon independen kan jadi mewarnai pilkada DKI. Nah, dia bisa kampanye, dia beneran independen, gitu loh. Siapa yang nggak mau sih? Enak kan kampanye, ada panggung, ada organ tunggal, dangdut seronok. Aduh, masa kayak kapan gitu? lagi coba lo? Kapan lagi kan? Jadi calon. Ada KPU ada. Iya.